la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Di siang hari ini kuliah teori risiko masuk di pertemuan ke-8. Saya sudah share materi kuliahnya di e-kuliah. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-kuliah. Selanjutnya saya izin share screen untuk menampilkan materi di siang hari ini. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih. Di siang hari ini awalnya rencananya melanjutkan asuransi kendaraan bermotor kemarin, pertemuan terakhir dibahas masalah menghitung premi murni dengan menggunakan metode atau pendekatan empirik. Kemudian ada satu lagi yaitu pendekatan parametrik. Ini saya ganti saja dengan teori risiko dalam asuransi pertanian biar lebih bervariasi. Kita lihat pendahuluan. Kalau berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2014 yang dilakukan oleh BPS tahun 2014, bahwa ada sebanyak 34%, ini yang paling tinggi persentasenya, bahwa lapangan pekerjaan utama yang banyak digeluti oleh orang Indonesia, oleh penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas, itu adalah lapangan pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Di tabel ini bisa kita lihat, dia paling besar di antara lapangan pekerjaan yang lainnya yang di bawahnya. Sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena lapangan pekerjaan ini diisi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kemudian ada data sensus pertanian tahun 2013 bahwa ada sekitar 79,8% rumah tangga tanaman pangan di Indonesia ini didominasi oleh rumah tangga yang mengelola tanaman padi. Jadi ini lebih spesifik lagi ke yang bekerja di bidang pengelolaan tanaman padi. Persentasenya paling tinggi yaitu 79,8%. Lainnya selain tanaman padi, misalkan sayuran dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kita spesifikkan di petani padi gitu maksudnya. Petani padi sering mengalami kerugian kegagalan panen. Hal ini diakibatkan oleh 3 hal diantaranya. Pertama, kekeringan. Kedua, banjir. Ketiga, OPT atau organisme pengganggu tanaman. Jadi ada kekeringan, lahan kering sehingga padi tidak bisa dipanen. Begitu juga banjir, air masuk ke lahan pertanian atau tanaman padi terendam
air banjir sehingga tidak bisa dihasilkan sama sekali panennya begitu. Kemudian yang ketiga ada organisme pengganggu tanaman. Nah, oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi petani dari ketiga hal ini, banjir, kekeringan, dan OPT, dengan meluncurkan yang namanya program asuransi usaha tani padi. Nah, program ini dilakukan uji coba tahun 2012 dan sampai 2013, di mana pemerintah menggandeng PT Jasindo sebagai perusahaan asuransinya, kemudian untuk pembayaran premi dalam masa uji coba ini pemerintah memberikan subsidi 80%, jadi petani hanya bayar 20%-nya saja. Kemudian di tahun tersebut, tepatnya di 2013, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 terkait dengan asuransi usaha tani padi. Kemudian tahun 2014, tahap persiapan program asuransi usaha tani padi, dan di tahun 2015, program asuransi usaha tani padi ini dimulai diterapkan, tepatnya di musim tanam Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Nah, ada sejarah asuransi pertanian di dunia. Kita bisa lihat di Amerika tahun 1899, kemudian Jepang 1939, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ada Amerika, ada Asia, ada Amerika Selatan, Amerika Latin, Amerika Tengah. Negara yang terdekat dengan Indonesia yaitu Malaysia sendiri itu mulai diberlakukan asuransi pertanian itu di tahun 2013. Sementara Indonesia tadi kita lihat di tahun 2015 penerapannya. Nah, salah satu tahap penting dalam proses bisnis asuransi itu adalah menetapkan besarnya premi. Sebab premi ini yang nanti akan dibayar oleh peserta asuransi, dalam hal ini petani nanti kalau asuransi usaha tani. Dan besarnya itu jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti memberatkan petani, terlalu kecil nanti akan memberatkan perusahaan asuransinya. Sehingga premi asuransi pertanian itu harus bersifat adil bagi keduanya, baik petani ataupun perusahaan asuransi. Nah, bisa kita lihat pada saat program uji coba asuransi usaha tani padi tahun 2012 sampai 2013, di mana preminya sebesar 6 juta per hektar. Preminya 3% per hektar dari nilai pertanggungan 6 juta atau sekitar 180.000. Jadi preminya hanya 180.000 per hektar. Nah, ternyata total premi yang diterima oleh perusahaan asuransi dalam hal ini PT Jasindo 112.100.000. Sementara nilai klaim yang diajukan oleh petani sebesar 523.700.000. Ini lebih besar nilai klaim dibandingkan dengan total premi, sehingga PT Jasindo mengalami kerugian. Untuk itu perlu ada satu metode yang tepat untuk menghitung premi murni untuk program asuransi usaha tani padi. Sendiri, pesertanya mempunyai lahan maksimal 2 hektar. Kemudian nilai pertanggungannya 6 juta per hektar. Artinya ketika petani gagal panen 1 hektar, maka pemerintah akan menggantinya dengan 6 juta rupiah begitu ya. Preminya sebesar 180.000 per hektar.
Kita tahu ada subsidi dari pemerintah sebesar 80%, sehingga pemerintah bayar 144.000, sedangkan petani hanya bayar 36.000. Nah, asuransi usaha tani padi ini mengcover 3 jenis risiko, yaitu kekeringan, banjir, dan OPT, organisme pengganggu tanaman. Jangka waktu asuransi 1 musim tanam. Kemudian aturannya, petani yang hanya panen maksimal 25% dari area yang ditanam, ini akan memperoleh ganti rugi penuh sebesar 6 juta. Ini aturannya. Nah, sekarang masuk ke pendekatan statistik untuk menyelesaikan masalah di asuransi usaha tani padi yang menjadi kunci utama pendekatan statistik untuk asuransi usaha tani padi adalah data hasil panen padi. Nah, ada model-model atau distribusi untuk data hasil panen padi. Ada yang distribusi normal, distribusi beta, distribusi gamma, dan distribusi yang lainnya. Jadi tidak hanya 3 distribusi ini. Kemudian ada beberapa metode untuk menghitung premi asuransi pertanian. Ada metode judgment, loss ratio, pure premium, metode kurva normal, metode empirik, metode yang melibatkan hukum peluang, metode parametrik dan non parametrik, metode bias, metode yang menerapkan model analisis survival, metode loss cost ratio, metode technical premium. Ini beberapa metode. Nah, selanjutnya saya dan kawan-kawan, Mutakin dan kawan-kawan, ini membangun satu metode di tahun 2016 dengan mengasumsikan bahwa hasil panen padi berdistribusi normal. Kemudian tahun 2017 asumsinya diganti, coba dengan distribusi gamma. 2018 asumsinya juga diganti, yaitu distribusi mixture normal. Nah, kita sekarang spesifik ke satu metode ya. Kita akan membahas satu metode saja, yaitu metode empirik. Metode empirik untuk asuransi usaha tani padi. Ini ada gambaran terkait dengan program asuransi usaha tani padi. Coba perhatikan di sini. I, ada Y ya. I ini besarnya ganti rugi, Y ini besarnya hasil panen padi. Perhatikan di sini bahwa untuk asuransi usaha tani padi ketika hasil panen padinya kurang dari 25% dari rata-ratanya, maka dapat ganti rugi sebesar 6 juta. Kemudian kalau hasil panen padinya ada di antara 25% dari rata-ratanya sampai rata-ratanya, maka ganti ruginya sebesar ini, 8 dibagi ekspektasi rata-rata dari hasil panen padi dikali oleh rata-rata hasil panen padi dikurangi hasil panen padinya. Ini satuannya juta ya, satuannya juta. Tapi kalau hasil panen padinya lebih dari rata-ratanya, maka tidak dapat ganti rugi atau I-nya 0. Nah, aturan ini yang coba kita pakai untuk menghitung premi murni dengan menggunakan metode empirik ya. Kemudian metode empirik sendiri tahapannya ada 4. Pertama, menghitung rata-rata hasil panen padi jangka panjang pada wilayah yang diinginkan, atau dalam hal ini menghitung ekspektasi dari Y. Kemudian yang kedua, menghitung 25% dari ekspektasi dari Y, dan mengidentifikasi pengamatan-pengamatan yang hasil panen padinya kurang dari 25% ekspektasi Y, dan hasil panen padi di antara 25% dari rata-rata dan rata-rata. Ini dicari untuk mencari yang 2 di atas ini. 2 di atas ini.
Kemudian menentukan besarnya ganti rugi yang akan dibayar. Terakhir, menghitung jumlah total ganti rugi yang akan dibayarkan, kemudian membaginya dengan total pengamatan dalam sampel. Hasil perhitungan ini merupakan taksiran besarnya premi. Nah, kita coba kasih contoh lah. Kita coba kasih contoh biar lebih ilustratif. Saya punya data di Excel. Saya akan share screen lagi. Untuk yang data Excel-nya juga saya sudah share di kuliahnya, jadi kalian bisa lihat juga di sana. Sebentar. Oke, kelihatan file Excel saya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Di sini ada data. Ada data produktivitas padi. Satuannya ton per hektar. Untuk kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, ada Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan seterusnya sampai Bekasi untuk tahun 1986 sampai 2013. Ini datanya. Data produktivitas padi. Artinya tahun 1986 produktivitas padi di Kabupaten Sukabumi sebesar 4,08 ton per hektar, ya, dan seterusnya. Jadi ini datanya. Nanti kita akan coba hitung premi murni untuk setiap kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, ya. Berapa sih premi murninya yang harus dibayar oleh petani untuk ke masing-masing kabupaten ini, begitu. Nah, data ini bisa kita pakai untuk menghitung premi murni tersebut. Sekarang kita lihat terlebih dahulu formulanya, formula ganti rugi. Formula ganti rugi tadi itu yang ini ya, nah yang ini. Yang catatan ini, yang ketiga ini Y-nya lebih besar dari ekspektasi dari Y, jadi 0,25-nya dihilangkan ya, mohon maaf ini salah ketik. Nah, dengan demikian kita perlu nilai rata-rata juga 25% dari rata-rata. Kita perlu nilai rata-rata juga 25% dari rata-rata. Karena di dalam rumus ganti rugi ada rata-rata dan 25% dari rata-rata. Jadi ini itu adalah rata-rata produktivitas padi untuk Kabupaten Sukabumi. Jadi rata-rata produktivitas padi untuk Kabupaten Sukabumi sebesar 4,792 ton per hektar. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian untuk Kabupaten Cianjur, ternyata rata-ratanya sama, yaitu 4,792 ton per hektar rata-rata produktivitas padinya, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir yaitu Kabupaten Bekasi besar 5,867 ton per hektar. Oke, ngitung rata-rata mengerti ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kemudian Bisa, Pak. Kemudian kita perlu 25% dari rata-rata, tinggal dikali 0,25, ini 25/100 kali rata-ratanya. Ini hasilnya. Nah, angka berikutnya adalah kita harus identifikasi data-data yang ada di ini, data yang ada di sel-sel ini,
untuk setiap kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu ada dalam rentang ini atau ini, ya. Jadi setiap sel yang ada di sini, dicek nilai yang ada di sini itu apakah masuk dalam rentang yang pertama ini, maksudnya kurang dari 25% rata-rata, atau ada di antara 25% rata-rata sampai rata-rata, atau lebih besar dari rata-rata. Nah, kita harus tahu itu, ya. Sebab nanti ganti ruginya akan lain. Sebab kalau yang pertama kan ganti ruginya 6 juta. Kemudian yang kedua ganti ruginya 8 per ekspektasi Y dikali ekspektasi Y dikurangi Y, ya. Yang ketiga ini tidak dapat ganti rugi, artinya I-nya 0 begitu, ya. Jadi langkah berikutnya adalah menentukan nilai I begitu, atau ganti rugi. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menentukan nilai minimum dari setiap data produktivitas padi di setiap kabupaten, ya. Ini nilai minimum produktivitas padi di Kabupaten Sukabumi tadi, ya. Kabupaten Sukabumi. Sebentar. Ini nilai minimum dari data produktivitas padi Kabupaten Sukabumi, yaitu 4,080 dan seterusnya, ya. Ini semua nilai minimum dari produktivitas padi setiap kabupaten di Jawa Barat. Coba perhatikan nilai minimum dengan 25% dari rata-rata. Ternyata nilai minimumnya semuanya lebih besar dari 25% rata-ratanya, ya. Coba perhatikan ini. Betul, ya. Ini lebih besar dari 25% rata-ratanya, ya. Sepakat, ya, kita menyatakan bahwa nilai minimumnya dari data produktivitas padi setiap kabupaten itu lebih besar dari 25% rata-ratanya. Nah, sehingga artinya apa ini? Kalau ini lebih besar dari ini, artinya yang pertama ini nggak ada nih. Oh, berarti tidak ada yang dapat ganti rugi sebesar 6 juta. Karena tidak ada nilai data produktivitas padi yang kurang dari 25% rata-ratanya. Karena ini semua lebih besar dari 25%. Nah, oke. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke, lanjut. Berarti fokus perhatian kita sekarang ke dua yang terbawah, ya. Dua yang terbawah. Sekali lagi yang paling bawah ini Y-nya lebih besar sama dengan ekspektasi Y, ya. 0,25-nya dicoret. Nah, saya selanjutnya akan menentukan. Ini saya bikin indikator. Ini semua indikator. Nilainya 0 dan 1. 0 kalau data produktivitas padinya lebih besar dari ekspektasi dari Y. Mohon maaf, ini sekali lagi dicoret, ya, 0,25-nya. 0 kalau data produktivitas padinya lebih besar dari rata-ratanya. 1 kalau
data produktivitas padinya di antara 0,25 ekspektasi Y dan ekspektasi dari Y. Nah ini. Jadi dicek satu-satu dari data ini ya. Apakah lebih besar dari rata-ratanya atau tidak. Kalau lebih besar kasih angka 0 ya. Tapi kalau tidak berarti ada di antara 0,25 ekspektasi Y sampai dengan ekspektasi Y. Kita kasih angka 1 begitu ya. Ngerti tidak? Ngerti, Pak. Ya. Oke. Jadi ini hasil pengecekan kita. Apakah data produktivitas padi di tabel di atas itu lebih besar dari rata-ratanya atau ada di antara 25% rata-rata sampai dengan rata-ratanya. Ini sudah kelihatan 01. Nah, selanjutnya saya mau bikin tabel, yaitu tabel yang isinya 8 dibagi rata-rata dikali rata-rata dikurangi data produktivitas padi. Nah ini. Coba perhatikan ini untuk yang Sukabumi. 8 dibagi, ini 8 dibagi ini rata-ratanya. Rata-rata produktivitas padi di Sukabumi ya tentunya ya. Kemudian dikali rata-ratanya dikurangi data produktivitas padi di Sukabumi tahun 1986. Coba perhatikan ini ada tersorot warna hijau. Kemudian ini juga tersorot warna biru dipakai di fungsi ini. Jadi setiap sel ini adalah 8. Setiap sel ini, sekali lagi, ini adalah pakai rumus 8 dibagi rata-rata, dikali rata-rata, dikurangi data produktivitas padi yang ada di tabel di atas. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Nah, terlihat di sini ada yang positif, ada yang negatif. Negatif terjadi ketika data produktivitas padinya lebih besar dari rata-ratanya. Coba lihat, ini 0 kan lebih besar ya. Data produktivitas padinya minus, tidak masalah. Sebab nanti kedua tabel ini dan yang di bawah ini kita kalikan untuk dapat ganti rugi. Nah ini ganti ruginya. Jadi kalau kita mau ngitung ganti rugi, tinggal mengkalikan antara tabel yang ini dengan tabel yang ini. Kan sebenarnya kalau datanya lebih besar dari rata-ratanya langsung aja tidak ada ganti rugi atau 0 gitu ya. 0 gitu. Di sini juga sudah ada 0. 0 ya. Cuma masalahnya kalau datanya ada di antara 25% sampai dengan 25% rata-rata sampai dengan rata-ratanya. Jadi kita perlu nilai-nilai yang ini begitu. Sehingga kalau ini dikali indikatornya dapatlah ganti rugi. Nah, ini tabel ganti rugi. Ini besarnya ganti rugi di tahun 1986 untuk Kabupaten Sukabumi dan seterusnya, penjelasannya seperti itu. Kalau 0 berarti tidak ada ganti rugi. Nah, ngerti sampai dengan menentukan tabel yang terbawah ini? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Oke, lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menghitung total ganti rugi setiap kabupaten. Nah, ini total ganti rugi. Tinggal menjumlahkan, kalau untuk Sukabumi tinggal menjumlahkan baris yang kepunyaan Sukabumi ya. Ini ditotalin, jumlahnya ini.
Sebentar. Setiap sel ini satuannya juta ya. Hati-hati. Setiap sel ini satuannya juta. Kenapa juta? Karena rumus ini satuannya juta nih. I ini satuannya juta. Ya. Oke. Ini total ganti rugi untuk setiap kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Jadi tinggal menjumlahkan data per barisnya ya. Nah, kalau ingin dapat premi murni, tinggal membagi total ganti rugi oleh banyaknya pengamatan atau banyaknya tahun. Ini tahun banyaknya ada 28. Dari tahun 86 sampai dengan 2013 ini sejumlah 28. Sehingga premi murni itu adalah total ganti rugi dibagi 28. Ini hasilnya. Bagi 28. Apa artinya? Artinya premi murni yang harus dibayarkan oleh petani di Kabupaten Sukabumi sebesar 247.322 ribu rupiah, 247.322 rupiah ya. Tapi kan ini petani kan dapat subsidi ya dari pemerintah. Ini tinggal dikalikan aja 20%-nya begitu ya. Cuma sekali lagi ini preminya premi murni, belum premi yang benar-benar harus dibayarkan oleh peserta asuransi ya. Artinya akan lebih besar lagi premi yang harus dibayarkan karena ini murni dari risiko, belum melibatkan biaya-biaya yang lain. Maksudnya biaya sewa gedung perusahaan asuransi begitu ya, biaya gaji karyawan dan lain sebagainya begitu, sehingga nanti premi yang harus dibayarkan oleh petani akan lebih besar dari nilai yang ada di tabel ini. Kalau itu mah sudah hitung-hitungannya sudah lain, tidak melibatkan statistik begitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau secara statistik sampai di sini premi murni begitu. Oke, ada pertanyaan? Pembahasan sudah sampai di sini. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Saya pengen nanya. Ya, silakan. Ini kan rentang tahunnya dari 1986 sampai 2013 ya Pak? Iya. Nah, kalau misalnya rentangnya nggak ada di 1986 gitu, dari tahun 2000 gitu sampai 2013, apakah akan mempengaruhi si hasil premi murninya gitu Pak? Atau memang hasil premi murni itu ada ketetapannya minimal berapa tahun gitu baru bisa kita tentukan? Oke. Sebaiknya data yang kita libatkan adalah sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya data yang ada. Ini kalau kalian sebenarnya bisa mencari tahu nih, data ini sudah ada di internet begitu ya, jadi kalian bisa download datanya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, jawabannya itu semakin banyak data, semakin akurat hasil premi murni kita yang kita hitung. Jadi kalau tadi datanya misalkan dari 2000 ke 2013, sepertinya terlalu sedikit begitu ya, terlalu sedikit. Tapi kalau ada informasi juga, kalau semakin tua datanya, ada pendapat jangan dimasukkan karena sudah tidak representatif lagi begitu. Nah, itu bisa juga dipakai begitu ya. Tapi kalau dari 2000 sampai 2013 ini terlalu sedikit. Kalau bisa rada mundur begitu ya. Terus kalau 2000 sampai 2013
bukan 14 pengamatan ya, terlalu sedikit 14 pengamatan. Hanya data yang saya pakai di tahun 86 sampai 2013. Begitu. Ya. Jadi intinya semakin banyak pengamatan itu semakin baik hasil dari premi murni kita karena lebih objektif mengabarkan data kerugian yang ada di pihak petani begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak mau nanya lagi. Ya, silakan. Untuk mengenai yang rumus apa sih tadi ganti rugi untuk program asuransi usaha tani padi itu Pak, kan Ya. 8 per ekspektasi yang itu Ya. udah rumus mutlak atau memang bisa diganti, bisa berubah-ubah, atau memang itu sudah rumus yang memang dipakai selama ini gitu, atau memang khusus buat statistika di Unis Baja atau gimana itu Pak? Terima kasih. Baik, rumus ini hasil penurunan, jadi ada urat-urat penurunannya ya, sehingga dapat angka 8 dibagi ekspektasi Y dikali ekspektasi Y dikurangi dari Y. Ini rumus untuk asuransi usaha tani padi di Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan Unisba ya. Jadi ada penurunannya. Kalau mau lihat penurunannya, itu saya punya mahasiswa, dia sudah selesai kuliah praktek, udah angkatan lama 2009, dia menurunkan kenapa bisa dapat 8 dibagi ekspektasi Y dikali ekspektasi Y dikurangi dari Y. Ada penurunannya. Jadi tidak begitu saja datang dari langit, itu ada penurunannya. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi jangan lupa isi daftar hadir. Kalian bisa download materi kuliah yang barusan dipresentasikan. Ada 2 file yang saya punya PowerPoint, sudah saya PDF-kan dengan file Excel yang kalian bisa lihat-lihat ada formulanya atau rumusnya di sana begitu ya. Itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.